Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dan waspada La Nina menjelang akhir tahun 2021. Peringatan ini berdasarkan dari pengamatan data terbaru suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika beberapa waktu lalu menyebut terdapat daerah di Indonesia akan terkena dampak dari fenomena La Nina. Berdasarkan pengamatan BMKG terhadap perkembangan terbaru dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, saat ini nilai anomali tengah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar minus 0,61 pada dasarian 1 Oktober 2021. Kondisi tersebut kemungkinan akan terus berkembang sehingga seluruh masyarakat harus bersiap untuk menyambut kehadiran La Nina yang diprediksi akan terus berlangsung dengan intensitas lemah hingga sedang sampai Februari 2022. Dengan adanya potensi curah hujan yang meningkat pada periode tersebut, diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan penuh terhadap potensi lanjutan dari curah hujan yang tinggi hingga dapat memicu bencana hidrometeorologi. Baik, untuk membahas lebih lanjut bagaimana kita mewaspadai fenomena La Nina ini yang juga diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun 2021, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Fahri Rajab selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat pagi, Pak Fajar. Pak Fahri, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Baik. selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi, Pak. Pak Fahri, apa yang membedakan La Nina tahun ini dengan tahun 2020 kemarin? Karena kemarin terjadi di bulan November, terus kemudian Desember sampai dengan Januari awal. Ya, tahun lalu tidak ada La Nina. Ya, jadi tahun 2020 kondisi netral ya, kondisi netral. Jadi kan La Nina itu ada netral, Ya. lemah, menengah dan kuat. Tahun 2020 Indonesia tidak berada dalam fase La Nina, tapi dalam fase netral. Tahun ini kita berada dalam fase La Nina lemah. Oke. Apa definisinya, Pak? Apa yang harus diwaspadai dengan fenomena ini terhadap bencana-bencana seperti misalnya banjir, longsor, dan juga bencana-bencana hidrometeorologi yang lain? Ya, La Nina kan adalah fenomena cuaca yang sifatnya global ya. Adanya penurunan suhu muka laut di Samudra Pasifik Timur sana gitu ya. Tapi dampaknya ini yang perlu kita waspadai. Kalau periode La Nina, dampaknya adalah terjadinya penambahan uap air di atas wilayah Indonesia yang berpotensi menimbulkan pertumbuhan awan-awan hujan yang lebih banyak, yang pada akhirnya bisa menimbulkan hujan, potensi hujan dengan intensitas yang lebih tinggi. Kalau El Nino kebalikannya ya, jadi kita kering. Kalau La Nina banyak air, kalau El Nino kurang air. Nah, ini yang perlu kita waspadai adalah dampak terhadap potensi bencana hidrometeorologi karena penambahan curah hujan ini. Apa aja bencana hidrometeorologi? Itu ya banjir bandang, longsor, ini yang perlu kita waspadai. Baik. Pak Fahri, bicara soal kawasan, dari pemantauan teman-teman BMKG sendiri sejauh ini titiknya di mana saja, Pak? Yang di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa? Ya, karena La Nina ini fenomena yang sifatnya global, jadi dampaknya itu juga luas ya. Dampaknya juga luas, tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara ekuator juga bisa terdampak. Tapi di Indonesia hampir seluruh wilayah, terutama di Sumatera, Jawa, ya, sebagian Kalimantan, Sulawesi itu akan terdampak. Baik. Penambahan intensitas hujannya seberapa besar, Pak Fahri Rajab? Karena kita tahu ini kan Jakarta juga sedang bersiap untuk menghadapi musim penghujan, ditambah dengan fenomena ini, seberapa tinggi nanti curah hujan penambahannya di fenomena La Nina ini? Sebagai catatan saja nanti untuk pemerintah juga masyarakat. Ya, jadi BMKG membuat klasifikasi intensitas hujan harian. Itu kalau hujannya antara 50 sampai 100 mm dalam satu hari, itu kita kategorikan sebagai hujan lebat. Ya. Kemudian antara 100 hingga 150 mm itu hujan sangat lebat. Kalau hujan intensitas lebih dari 150 mm dalam satu hari masuk kategori ekstrim. Nah,
kami memperkirakan pada periode musim penghujan ini, curah hujan dengan intensitas lebih dari 150 mm itu berpotensi terjadi selama musim penghujan nanti. Oke, baik. Ada tidak kemudian strategi khusus yang sudah disiapkan oleh teman-teman BMKG untuk menyikapi ini, Pak? Mulai dari misalnya edukasi atau seperti misalnya penyemayan untuk menghindari di beberapa titik seperti kota-kota besar agar tidak terlalu tinggi juga hujan yang turun di sana, begitu, Pak? Ya, BMKG sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan informasi baik itu perakiraan maupun peringatan dini. Ya. Kami terus mengintensifkan diseminasi informasi kami dalam periode waktu yang berlapis ya, dari mulai perakiraan tahunan, perakiraan musim, perakiraan 3 bulanan, perakiraan bulanan, harian, sampai yang jam-jaman, gitu ya. Jadi ini terus kita gencarkan diseminasi informasinya, baik itu di pusat maupun di daerah. BMKG seluruh Indonesia, setiap provinsi mendiseminasikan informasi ke stakeholder lokalnya masing-masing ya, BPBD, pemerintah setempat, Pemkab, Pemkot, Pemprov, semua kita diseminasikan informasinya. Kemudian kami juga melakukan kegiatan sekolah lapang ya, sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengenai penyemayan, mungkin maksudnya penyemayan ini hujan buatan ya. Ya. Teknologi modifikasi cuaca itu dilaksanakan oleh BRIN ya, BPPT dulu ya. Nah, biasanya kami terlibat untuk memberikan informasi di mana saja yang potensi hujan lebatnya yang sekiranya bisa dipercepat proses hujannya. Jadi teknologi modifikasi cuaca itu bukan bikin hujan ya, tapi mempercepat proses terjadinya hujan. Baik, jadi akan terus berkoordinasi, BMKG fokus kepada bagaimana memberikan informasi kepada stakeholder, sehingga nanti kemudian penanganannya bisa, keputusan untuk melakukan penanganan terbaik bisa diambil oleh teman-teman dari stakeholder masing-masing. Pak Fahri, statusnya saat ini kan kita masih lemah gitu. Apakah kemudian nanti akan ada potensi untuk meningkat kembali? Iya, potensi untuk meningkat menjadi skala moderate itu ada ya. Namun terlepas skalanya lemah ataupun moderate, yang perlu kita waspadai adalah bahwa La Nina terjadi pada saat periode musim hujan. Ya. Jadi sudahlah musim hujannya tinggi. Sebagai gambaran tahun lalu kan tidak ada La Nina, tapi hujan lebat. Banjir 2020 itu 377 mm dalam sehari. Ya, itu tanpa La Nina ya. Sekarang dengan adanya La Nina, seperti tadi saya sampaikan, hujan dengan intensitas ekstrim dalam arti lebih dari 150 mm dalam satu hari itu berpotensi terjadi selama musim penghujan. Intensitas La Nina sendiri memang kita prediksi ada potensi untuk meningkat menjadi moderate sampai dengan akhir musim penghujan nanti. Oke, jadi tadi catatannya cukup jelas. Tahun kemarin saja kita tanpa La Nina, kemudian kita bisa lihat bagaimana peristiwa-peristiwa banjir terjadi. Apalagi saat ini kita masuk di La Nina lemah gitu ya. Ini harus menjadi catatan dan harus kita waspadai sama-sama. Harus siaga juga ya masyarakat dan juga pemerintah daerah masing-masing. Pak Fahri, kalau misal kita melihat peristiwa seperti ini kan selalu terjadi di akhir tahun gitu. Mengapa kemudian hal-hal seperti ini selalu terjadi di penghujung tahun, Pak? Ada alasan tertentu dan juga kemudian di beberapa titik kita lihat angin besar juga begitu menggoyangkan beberapa pepohonan dan juga atribut-atribut lain di sana. Apakah ini juga karena fenomena La Nina? Ya, kalau di Indonesia sebenarnya pola musimnya berbeda-beda ya. BMKG membuat yang namanya zona musim. Jadi di seluruh Indonesia ada 342 zona musim. Tiap zona punya karakteristik sendiri-sendiri. Kapan mulai masuk musim hujannya, kapan puncak musim hujannya, kapan akhir musim hujannya itu beda-beda di tiap zona. 342 zona musim. Tapi memang pada umumnya periode bulan akhir tahun adalah sudah memasuki musim hujan. Dengan puncak musim hujannya antara Januari hingga Februari. Nah, kalau kaitannya dengan angin kencang, hujan yang disertai angin kencang itu tipikal cuaca di daerah tropis seperti kita ketika dalam periode peralihan. Periode peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan,
itu memang ciri khasnya adalah hujannya lebat tapi durasi singkat. Durasi singkat itu antara 2-3 jam ya, tapi disertai yang kencang. Nah ini ciri khas cuaca di periode peralihan musim. Itu antara bulan-bulan Oktober ya, September Oktober itu Ya. seperti itu. Baik, Pak Fahri Rajab, terima kasih sudah berbagi informasi. Ya. Semoga ini bisa membuat masyarakat kita lebih siaga menghadapi La Nina yang diprediksi akan datang di November, Desember, dan Januari. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda. Usai jeda kita akan berbincang tentang berbagi melalui warung sembako gratis. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.